Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih kepada Tuhan, kita tiba di penghujung hari ini dengan napas dan kekuatan yang baru. Malam hari selalu menjadi waktu terbaik untuk menenangkan diri, melihat kembali perjalanan kita hari ini, dan membiarkan firman Tuhan menyentuh bagian hati yang mungkin belum tersentuh. Renungan malam ini diambil dari Galatia 5 ayat 24. Sebuah ayat pendek tetapi mengandung panggilan yang dalam bagi setiap orang percaya. Mari kita membaca Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan identitas dan komitmen orang percaya. Bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi menjadi milik Kristus, hidup yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus memakai kata milik karena hidup orang percaya bukan lagi milik dirinya sendiri. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Menjadi kemilik Kristus berarti membiarkan Tuhan memimpin keputusan kita, menyerahkan kelemahan kita, dan membuka ruang bagi Roh Kudus membentuk kita setiap hari. Sahabat terkasih, Rasul Paulus memakai gambaran salib karena ini adalah tindakan yang tegas dan menyakitkan, tetapi juga tindakan yang menghasilkan kebebasan. Menyalibkan daging berarti berkata, "Aku tidak lagi mengikuti apa yang dulu menguasai hidupku. Aku memilih jalan roh meskipun tidak mudah." Ini proses seumur hidup, kadang gagal, bangkit lagi, kadang kuat, kadang lemah. Tetapi Tuhan melihat hati yang mau berubah. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda bernama Daniel yang sedang berjuang meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu mudah marah, cepat tersinggung, dan sulit mengendalikan perkataan. Setiap malam ia berdoa, "Tuhan, aku ingin berubah, tapi kenapa begitu sulit?" Pada suatu malam, ayahnya membawa Daniel ke halaman belakang rumah mereka. Di sana ada sebuah tanaman yang dulunya liar, namun sekarang sudah terbentuk rapi. Ayahnya berkata, "Tanaman ini dulu tumbuh kemana-mana, merusak tanaman lain. Tapi setiap hari, sedikit demi sedikit, aku pangkas rantingnya. Tidak sekaligus, tapi perlahan. Sekarang, lihatlah, ia tumbuh kuat dan indah." Ayahnya menatap Daniel dan berkata lembut, "Begitu juga Tuhan dengan hidupmu. Yang dipangkas bukan tubuhmu, tetapi bagian karaktermu yang lama. Itu memang sakit, tapi setelah dipangkas, karakter baru akan tumbuh." Malam itu Daniel menangis. Ia sadar bahwa proses membuang manusia lama bukanlah hukuman, tetapi pekerjaan kasih Tuhan. Begitu juga kita, Roh Kudus memurnikan hati kita, pelan, sabar, dan penuh kasih. Sahabat terkasih, kadang yang paling sulit bukanlah dosa besar, tapi keinginan kita, cara kita sendiri, hak kita, kemauan kita yang tidak ingin dikoreksi. Menyerahkan semua itu kepada Tuhan berarti memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Sahabat terkasih, Rasul Paulus tidak berkata bahwa kita sudah sempurna. Ia berkata bahwa kita menyalibkan daging. Artinya kita memilih untuk berjalan bersama Roh Kudus. Setiap malam adalah kesempatan melihat kembali apa yang harus ditinggalkan dan apa yang perlu dikuatkan. Mari malam ini kita bertanya pada diri sendiri, apa yang hari ini Tuhan minta untuk kulepaskan? Emosi apa yang perlu kuserahkan? Bagian karakter apa yang perlu dipangkas? Renungan malam ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi ruang bagi Allah untuk memulihkan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih untuk firman-Mu dari Galatia 5 ayat 24. Kami mau menjadi milik-Mu sepenuhnya. Tolong kami untuk menyalipkan daging kami, keinginan yang tidak memuliakan Engkau, sikap yang tidak mencerminkan kasih-Mu, dan hal-hal lama yang harus kami lepaskan. Bentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Malam ini, kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.